Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi tentang limit di ketakberhinggaan. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa limit di ketakberhinggaan untuk fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri untuk bentuk fungsi tersebut adalah fungsi rasional. Nah, sekarang kita akan bahas untuk bentuk limit yang bentuk irasional atau berbentuk fx dikurang gx, di mana fx dan gx-nya ini di bawah tanda akar. Jadi masing-masing ada tanda akar di fx maupun gx. Nah, secara caranya awalnya adalah dengan langkah-langkah yang pertama tes limit ya. Jika hasilnya tak hingga dikurang tak hingga, nah mungkin bentuk soalnya pasti banyak akan didapatkan tak hingga dikurang tak hingga. Jika tidak ya kan sudah dapat hasilnya. Tapi kalau misalkan setelah disubstitusi nilai x-nya menjadi bentuk tak hingga dikurang tak hingga, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus kalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi bentuk sekawan dari fx dikurang gx adalah fx ditambah gx per fx tambah gx. Kemudian diolah sebagai seterusnya sehingga kemudian mendapatkan bentuk fungsi rasional gitu ya. Nah, kemudian diselesaikan seperti kita mengerjakan fungsi rasional. Nah, masih ingat yang sebelumnya dibagi dengan x pangkat tertinggi, kemudian dilihat mana sisa yang penyebutnya masih ada x bernilai 0 dan seterusnya. Hanya untuk perhitungan aslinya seperti itu kan akan memakan waktu yang lumayan, sehingga dalam bentuk-bentuk soal seperti ini sudah memiliki bisa dibilang rumus cepat. Jadi sudah ada kesimpulan-kesimpulan dari pola perhitungan yang aslinya pola perhitungannya seperti ini, tetapi sudah ada polanya. Bagaimana polanya atau rumus cepatnya itu? Nah, kita simak rumus cepatnya itu ya. Yang pertama adalah untuk yang berbentuk ax tambah b dikurang cx tambah d ya, atau di dalam bentuk tanda akarnya ini adalah x-nya berpangkat 1 paling besar ya, persamaan linier atau bentuk linier. Jadi dalam tanda akarnya ini hanya ada paling besar itu x berpangkat 1. Nah, kesimpulan dari perhitungan polanya adalah ada 3 jawabannya, yaitu bisa min tak hingga, bisa 0 atau tak hingga. Kapan masing-masing ini bernilai ini? Nah, kondisinya adalah kita hanya tinggal lihat dari koefisien x-nya. Oke, kita lihat sini yang mempengaruhi jawabannya itu kan a dan c. A dan c itu adalah koefisien dari x ini. Nah, kalau a koefisien x yang ada di depan ini kurang dari c, maka jawabannya itu pasti hasil akhirnya min tak hingga. Nah, kalau misalkan a sama dengan c, jadi angka di sini koefisien x di sini sama dengan angka koefisien di x yang di sini, itu jawabannya adalah 0. Kalau A-nya lebih besar dari C, maka jawabannya tak hingga. Nah, jadi sesimpel itu caranya. Nah, contohnya langsung. Nah, yang pertama, kita punya nilai limit seperti itu. Nah, tinggal dilihat saja. Kita lihat untuk koefisien X yang di depan ini 3. Ya, koefisien X yang di belakang ini 4. Berarti kan 3 kurang dari 4. Maka untuk jawabannya kondisi yang pertama. Ini jawaban akhirnya pasti min tak hingga. Kemudian untuk yang bentuk yang kedua, contohnya misalkan 9x dikurang 2 ya, akar 9x dikurang 2 dikurang akar 9x ditambah 1. Nah, ini sama-sama 9. Nah, berarti maka yang ini jawabannya kan 0. Jadi tidak dilihat lagi konstantanya, yang penting lihat saja koefisien x-nya. Nah, kalau bentuk yang ketiga berarti ketika ada koefisien x yang di depannya ini lebih besar, di sini 5, di sini 3, maka jawabannya adalah tak hingga. Nah, seperti itu. Ya, ini sebenarnya hal yang paling mendasar, tetapi dalam banyak soal itu dia menggunakan masalahnya yang ini. Ya, jadi pola yang tadi itu dikembangkan sehingga yang banyak keluar di soal-soal itu biasanya tipe yang ini. Nah, yaitu yang di bawah bentuk akarnya itu adalah fungsi kuadrat. Nah, berarti kan bentuk umumnya gini, ax kuadrat tambah bx tambah c yang pertama. Nah, yang kedua misalkan disimbolkan px kuadrat tambah qx tambah r. Nah, sama kondisinya secara jawaban juga ada 3 ya, sama ada min tak hingga, ada tak hingga, hanya yang tadi pertama itu 0, kalau yang ini ada perhitungannya. Nah, kondisinya juga sama. Jadi kalau min tak hingga itu kita lihat lagi koefisien x kuadrat. Kalau yang ini berarti kalau a nya kurang dari p ya, jadi koefisien x kuadratnya yang ini lebih
kecil dibandingkan yang belakang keduanya, maka itu hasilnya min tak hingga. Ya, kalau lebih besar, jadi koefisien yang di depan sini itu lebih besar dibandingkan koefisien x kuadrat yang di sini, itu hasilnya tak hingga. Tapi yang soal ini dan ini tuh jarang keluar karena tidak jadi masalah, udah tinggal dilihat selesai. Paling yang jadi masalah, yang bisa jadi banyak variasi soal itu bentuk yang ini, yaitu yang ketika a-nya sama dengan p. Ya, jadi ini koefisien x kuadratnya sama, itu maka ada dihitung sedikit, yaitu b min q per 2 akar a. B-nya mana? Nah, hati-hati, B-nya ini dilihat. B-nya, Q-nya yang ini per 2 akar A. Sebenarnya simbolisnya bisa akar A atau akar P, karena kan A dan P ini sama. Tapi supaya dimudahkan kita lihat yang depan saja, 2 akar A. Nah, contohnya. Nah, kita lihat, kita punya soal ini. Nah, kita lihat nih, A dan P sama kan? Sama-sama 4. Maka langsung pakai rumus B min Q per 2 akar A. B-nya berarti ini. Ya, minnya ngikut karena bentuk umumnya itu plus. Maka kalau min 5 berarti B-nya itu min 5. Jadi B min 5 ya, min. Nah, min ini kan dari rumusnya. Nih yang pertama. Q-nya, nah Q-nya berarti min 2. Min 2 per 2 akar A. Nah, berarti akar A akar 4. Kemudian dihitung ya. Ini ketemu min jadi plus. Maka min 5 tambah 2 jadinya min 3. Kemudian ini 2 dikali 2. Hasil akhirnya jadinya min 3 per 4. Jadi begitu cara memakainya. Nah, ini bentuk dasarnya. Nah, untuk variasi soalnya yang selanjutnya itu adalah yang cukup populer seperti ini. Nah, jadi yang satunya tidak ada akar, yang satunya ada akar. Nah, ini variasi bentuk soalnya ya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya adalah kita harus merubah, berarti bentuk yang tidak ada akarnya ini, yang x plus 5, itu kalau kita rubah, ya, bisa kita rubah bentuknya seperti ini kan. Nah, dikasih kurung, dikuadratkan, kemudian ada akarnya lagi. Karena kalau bilangan itu setelah dikuadratkan, langsung diakarin lagi, kan kembali lagi ke bilangan itu sendiri. Nah, jadi bentuk akar dari x plus 5 kuadrat ini kan tidak merubah nilai dari ini. Nah, itu ya, jadi triknya paling seperti ini saja trik awalnya. Nah, menjadi ini. Nah, kemudian karena ini dalam kurung, kalau kita jabarkan, kita buka kurungnya, dikuadratkan, hati-hati, berarti kan jadinya x kuadrat tambah 10x tambah 25. Nah, akhirnya bentuknya ketemu lagi ke bentuk yang seperti sebelumnya nih, yang ini dan ini. Nah, A dan P-nya sama, itu sama-sama berapa? 1 kan? Nah, berarti tinggal pakai rumus tadi, B min Q per 2 akar A. B-nya berarti 10 ya, min Q-nya min 2, jadi min lagi 2 akar A. Akar A berarti A-nya adalah 1, sehingga jawaban akhirnya 10, ini plus ya, jadi plus 2, 12 dibagi 2, 12 bagi 2 sama dengan 6 gitu. Jadi salah satu variasinya itu ya, satunya ada akarnya, satunya tidak ya, tinggal dibuat bentuknya seperti ini dulu. Nah, kemudian sudah ketemu, pakai lagi rumus yang sebelumnya. Nah, variasi lainnya yang lumayan sering ditemukan lagi adalah ketika akarnya itu sampai 3 gitu ya. Jadi kan akarnya ada 2 nih. Nah, bisa juga bentuknya itu nah seperti ini. Jadi bentuk fungsinya itu ada 3 ya. Ada 3 akar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini pengembangan sedikit lagi dari kondisi awal ya. Nah, kita coba perhatikan dulu ya. Kita sedikit bercerita dulu dari yang kondisi sebelumnya. Nah, yang untuk 2 akar tadi kan rumus cepatnya ini B min Q per 2 akar A untuk A sama dengan P. Jadi A sama dengan P. Nah, maka sebenarnya rumus cepat ini teknik awalnya itu dari sini. Jadi sebenarnya perhitungannya itu satu-satu. Jadi akar ini dikurang akar ini. Dimana setiap akar itu rumusnya itu gini. B per 2 akar A. Jadi B per 2 akar A. Dikurang, nah rumus yang keduanya ini Q per 2 akar P. Jadi seperti satu-satu akar sebenarnya. Tapi karena kondisinya ini syaratnya, yaitu A dikurang P sama dengan 0. Jadi si A dikurang P ini sama dengan 0. Kalau A dikurang P sama dengan 0, itu kan berarti A sama dengan P. Ya, kemudian simbolisnya berarti P ini kita ganti aja sekalian A. Berarti jadi sama penyebutnya yang di bawah.
maka ke sini dapatnya. Oleh karena itu, ketika ada 3 akar, nah ini bisa juga langsung kita pakai rumus ini. Jadi masing-masing akar kita pakai rumus ini, tapi dengan syaratnya berarti setiap koefisien yang ada di X kuadrat ini kalau dijumlahkan itu 0. Begitu. Jadi kan kondisinya ini. Kalau yang pertama A min P 0. Karena sama, ya kan pasti 0 dong. Kalau sama-sama 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Nah, kalau ada 3, ya tidak harus sama. Tapi kondisinya berarti ketika 3 akar itu dioperasikan hasilnya 0. Nah, yang pertama nih, ini kan lihat nih 4x kuadrat, kita ambil yang koefisien x kuadratnya saja. Nah, yang ini 16. Nah, yang ini 36. Sekarang kita hitung akar 4 berapa? 2. Akar 16 4. 2 tambah 4 6. Akar 36 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Nah, sehingga ini berlaku bentuk yang ini. Nah, kita lihat. Jadi masing-masing si akar ini pakai rumus ini, B min B per 2 akar A. Sehingga kalau yang kurung pertama atau akar yang pertama B-nya 8. 8 per 2 akar 4. Nah, ditambah akar yang kedua berarti B per 2 akar A-nya 24 per 2 akar 16 dikurang. Nah, untuk akar yang ketiganya berarti 18 per 2 akar 36. Jadi masing-masing ini hasil dari akar itu masing-masing gitu ya. Nah, kemudian dihitung seperti biasa. Akar 4 dapatnya berapa? 2 ya. Berarti 8 dibagi 2 kali 2 4. 8 bagi 4 2. Kalau yang bawah berarti akar 16 8. 2, maaf, akar 16 4. 2 kali 4 baru 8 maksudnya ya. 2 4 dibagi 8 dapatnya 3. Nah, kalau yang bawah akar 36 6. 2 kali 6 12. 18 per 12. Kemudian dihitung seperti biasa. Saya rasa sudah tahu semua cara menghitungnya. Hasil akhirnya dapat 3,5 begitu. Ini variasi pengembangan soal yang lain. Jadi 3 akar itu tinggal masing-masing akar ya pakai rumus ini. Nah, tapi syaratnya ini ya. Jadi 3 akar itu kalau dijumlah atau dikurang disesuaikan dengan soal nih. Soal ini kan plus kemudian kurang ya. Itu hasilnya 0 ya koefisien X kuadratnya. Kalau tidak memenuhi itu tidak akan bisa dipakai cara ini ya, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.